Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 15, yaitu data mining, oleh saya, Adita Saraswati, dengan NRP 7411030055, dengan pembimbing Bapak Rengga Asmara. Pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama yaitu model data mining. Yang kedua yaitu tahapan dalam data mining. Yang ketiga yaitu fungsionalitas dalam data mining. Yang keempat yaitu teknik-teknik data mining. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk memahami pemodelan data mining, memahami setiap tahapan dalam data mining, memahami fungsi-fungsionalitas dalam data mining, memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. Pendahuluan. Data mining merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang relatif baru. Sampai sekarang masih diperdebatkan data mining di bidang ilmu mana, dikarenakan data mining menyangkut database, kecerdasan buatan atau AI, statistik, dan lain sebagainya. Salah satu pihak berpendapat bahwa data mining tidak lebih dari machine learning atau analisa statistik yang berjalan di atas database. Sedangkan pihak lain berpendapat bahwa database berperan penting di data mining, karena data mining mengakses data yang ukurannya besar dan adanya peran penting database terutama dalam optimasi query-nya. Definisi sederhana dari data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik dari data yang ada di database yang benar. Dalam jurnal ilmiah, data mining juga dikenal dengan nama Knowledge Discovery in Database atau KDD. Latar belakang. Kehadiran data mining dilatar belakangi dengan problema data explosion yang dialami akhir-akhir ini, di mana banyak organisasi telah mengumpulkan data sekian tahun lamanya, data pembelian, data penjualan, data nasabah, dan data transaksi. Hampir semua data tersebut dimasukkan dengan menggunakan aplikasi komputer yang digunakan untuk menangani transaksi sehari-hari dan kebanyakan merupakan OLTP atau Online Transaction Processing. Model data mining. Dalam perkembangan teknologi, data mining terdapat model atau mode yang digunakan untuk melakukan proses pengalihan informasi terhadap data-data yang ada. Menurut IDM, model data mining dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu verification model dan discovery model. Verification model. Model ini menggunakan perkiraan hipotesis dari pengguna, yang melakukan tes terhadap perkiraan yang diambil sebelumnya dengan menggunakan data-data yang ada. Penekanan terhadap model ini adalah terletak pada user yang bertanggung jawab terhadap penyusunan perkiraan atau hipotesis dan permasalahan yang pada data untuk menandakan atau menegaskan hasil perkiraan yang diambil. Discovery model. Model ini berbeda dengan verification model, di mana pada model ini sistem cara langsung menemukan informasi-informasi penting yang tersembunyi dalam suatu data yang besar. Data-data yang Anda kemudian dipilah-pilah untuk menemukan suatu pola, tren yang ada, dan keadaan umum pada saat itu, tanpa adanya campur tangan dan tuntutan dari pengguna. Hasil temuan ini menyatakan fakta-fakta yang ada dalam data-data yang ditemukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Sebagai contoh, misalkan, sebuah bank ingin menemukan kelompok-kelompok pelanggan yang dapat dijadikan target suatu produk yang akan dikeluarkan. Kebutuhan dan tantangan dalam data mining. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam data mining adalah sebagai berikut.
Yang pertama adalah penanganan berbagai tipe data. Yang kedua adalah efisiensi dari algoritma data mining, kegunaan, kepastian, dan keakuratan hasil, ekspresi terhadap berbagai jenis hasil, memperoleh informasi dari sumber-sumber data yang berbeda, proteksi dan keamanan data. Tahapan dalam data mining. Ini adalah contoh diagram tahapan dalam data mining. Yang terdapat beberapa cara. Yang pertama adalah proses, transformer, dan pattern. Pertama adalah data diseleksi terlebih dahulu. Setelah data diseleksi lalu diproses. Setelah melakukan tahap proses lalu menuju ke tahap transformasi. Setelah tahap transformasi selesai, akan berlanjut pada data mining. Setelah data mining selesai, akan berlanjut pada interpretasi dan evaluasi dari hasil data tersebut. Tahapan-tahapan ini adalah tahapan yang saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah basis data relasional, ekstraksi data, transformasi data, pembersihan data, bentuk standar, reduksi data dan reduksi data converter, dan menjalankan algoritma. Fungsionalitas dalam data mining. Kebutuhan akan data mining semakin dirasakan dalam berbagai bidang. Data mining bersifat dependen terhadap aplikasi terkait. Ini berarti untuk aplikasi basis data yang berbeda, maka teknik data mining yang digunakan mungkin juga akan berbeda. Hal ini dikarenakan terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pencarian informasi, sehingga kita harus menyesuaikan antara keperluan dan kebutuhan akan informasi dengan menetapkan teknik pencarian yang akan digunakan. A. Mining Association Rule. Tugas pertamanya adalah untuk menemukan suatu hubungan antar item dalam bentuk A1A sampai AAM, B1A sampai ABN, di mana A adalah for I, E, 1 sama dengan data M, dan B adalah for C dan 1 sampai dengan N, adalah himpunan atribut nilai dari sekumpulan data yang relevan dalam suatu baris data. Sebagai contoh, dari suatu himpunan data transaksi, seorang mungkin menemukan suatu hubungan berikut, yaitu jika seorang pelanggan memberi selai, ia biasanya juga membeli roti dalam suatu transaksi yang sama. Selanjutnya yaitu generalisasi pencatatan dan karakterisasi dalam multilevel. Salah satu aplikasi data mining dan analisa data yang paling sering digunakan dalam hubungannya dengan basis data sistem produksi adalah generalisasi dan pencatatan data, yang juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti Online Analytical Processing atau ALAP, basis data multidimensi, data cubes, abstraksi data, dan lain sebagainya. Generalisasi dan pencatatan data ini menampilkan karakteristik umum terhadap sekumpulan data yang dispesifikasikan oleh pemakai dalam basis data. Selanjutnya yaitu klasifikasi data. Aplikasi lain yang terpenting dalam data mining adalah kemampuannya untuk melakukan proses klasifikasi pada suatu data dalam jumlah besar. Hal ini sering disebut mining classification rules. Klasifikasi data sendiri adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama dalam sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data, dan mengklasifikasikannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Analisa cluster. Pada dasarnya, clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan intrakelas.
Proses untuk mengelompokkan secara fisik atau abstrak objek-objek ke dalam bentuk kelas-kelas atau objek-objek yang serupa disebut dengan clustering atau unsupervised classification. Melakukan analisa dengan clustering akan sangat membantu untuk membentuk partisi-partisi yang berguna terhadap sejumlah besar himpunan objek dengan didasarkan pada prinsip divide and conquer yang mendekomposisikan suatu sistem skala besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil untuk menyederhanakan proses desain dan implementasi. Lalu selanjutnya adalah pencarian pola sekuensial. Fungsi pola sekuensial menganalisa sekumpulan record pada suatu periode tertentu, misalnya untuk menganalisa tren. Suatu pola dapat ditampilkan dalam contoh sebagai berikut. Pelanggan biasanya membeli gula langsung melakukan transaksi membeli kopi. Dari semua transaksi membeli gula, ternyata hampir seluruhnya terdapat transaksi membeli kopi. Maka dari pola-pola yang ada ini dapat dijadikan masukan bahwa telah terjadi suatu kecenderungan atau tren dari pelanggan di mana setiap pelanggan melakukan transaksi membeli gula, maka akan diikuti oleh transaksi membeli kopi. Untuk itu, pihak manajemen dapat menempatkan letak item kopi dekat dengan item gula, sehingga memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi selanjutnya. Teknik-teknik dalam data mining. Klasifikasi skema yang berbeda dapat digunakan untuk mengkategorikan metode dan sistem data mining dengan didasarkan pada jenis basis data yang akan dipelajari. Dan teknik apa yang akan digunakan beberapa diantaranya sebagai berikut. Jenis basis data yang akan dijadikan objek, jenis informasi yang hendak dicari, teknik yang hendak digunakan. Market basket analysis. Fungsi association rule seringkali disebut dengan market basket analysis, yang digunakan untuk menemukan relasi atau korelasi di antara himpunan item-item. Market basket analysis adalah analisis dari kebiasaan membeli customer dengan mencari asosiasi dan korelasi antara item-item berbeda yang diletakkan customer dalam keranjang belanjaannya. Fungsi ini paling banyak digunakan untuk menganalisa data dalam rangka keperluan strategi pemasaran, desain katalog, dan proses pembuatan keputusan bisnis. Yang pertama adalah market basket analysis. Apa itu kaidah asosiasi? Kaidah asosiasi pengembangan pertama kali diusaha oleh Edward Imelensky dan suami I93 tahun 1993. Ini adalah teknik-teknik dalam data mining. Diberikan suatu database transaksi. Setiap transaksi adalah suatu himpunan item-item. Cari seluruh kaidah asosiasi yang memenuhi kendala minimum support dan minimum confidence pada yang diberikan user. Contohnya, 30% dari transaksi memuat bit juga memuat pokok 5% dari transaksi memuat item-item berikut. 30% confidence dari kaidah ini, 5% support dari kaidah ini. Kita berniat untuk mencari seluruh kaidah ketimbang memeriksa apakah suatu kaidah berlaku. Algoritma a priori. Algoritma a priori yang bertujuan untuk menemukan frekuensi item set dijalurkan pada sekumpulan data. Pada iterasi ke K akan ditemukan semua item set yang memiliki K items disebut dengan K item set. Inti dari algoritma a priori adalah digunakan frekuensi K-1 item set untuk membangun kandidat frekuensi K item set. Gunakan scan database dan pencocokan pola untuk mengumpulkan hitungan untuk kandidat item set. Perbaikan kinerja a priori. Yang pertama adalah hitung item set berbasis hash. Suatu K item set yang dihitungkan Ember hash terkaitannya di bawah ambang tidak bisa frekuen. Yang kedua yaitu reduksi transaksi. Suatu transaksi yang tidak memuat frekuen K item set apapun adalah sia-sia dalam scan berikutnya. Yang ketiga adalah partisi.
Item set apapun yang potensial frekuent dalam database harusnya frekuent dalam paling tidak satu partisi dari database. Yang keempat adalah sampling, penambahan atas suatu subset dari data yang diberikan, menurunkan ambang support suatu metode untuk menentukan kelengkapan. Algoritma a priori. Ilustrasi algoritma a priori seperti ini. Yang pertama database, lalu di-scan. Scan pertama, scan yang kedua, lalu kita scan yang ketiga sampai menemukan hasilnya. Kita masuk pada latihan soal. Apa perbedaan antara klasifikasi dan clustering? Klasifikasi data adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasinya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Sedangkan clustering adalah cluster terhadap data, suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya, berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan intrakelas. Soal yang kedua yaitu, apa peranan visualisasi informasi dalam data mining? Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang macam-macam informasi yang dapat ditemukan dalam sekumpulan data. Soal yang ketiga, definisikan support dan confidence untuk aturan asosiasi. Jawabannya adalah, support menunjukkan frekuensi dari kaidah dalam transaksi, sedangkan confidence menunjukkan presentasi dari transaksi yang memuat A yang juga memuat B. Yang keempat, jelaskan mengapa aturan asosiasi tidak dapat digunakan secara langsung untuk prediksi, tanpa analisis yang lebih lanjut atau domain pengetahuan. Jawabannya adalah, karena aturan asosiasi mengcapture item atau kejadian dalam data berukuran besar yang berisi data transaksi. Ya, sekian presentasi dari saya tentang bab 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.